Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran ini pada siang hari ini? Siap. Oke, untuk ketua kelas mohon memimpin doa. Hari ini sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca doa untuk keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Kemudian ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Siapa yang tidak masuk? Tidak. Apa ya keterangannya? Tadi dengan cara keluarga. Mereka sakit. Yang nanti akan mereka ya. Ya. Apa kalian tahu kita akan belajar tentang materi apa? Ukuran pemusatan data. Ya benar, kita akan mempelajari materi ukuran pemusatan data, tapi dengan data kelompok ya. Data mean, harian, dan modus. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, peserta didik dapat menentukan ukuran pemusatan data dari kumpulan data tunggal, mean, harian, dan modus. Kemudian peserta didik dapat menentukan ukuran pemusatan data dari kumpulan data kelompok, mean, harian, dan modus. Serta yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan hasil mean, modus, dan harian pada data tunggal dan data kelompok. Selain mempelajari materi pada siang hari ini, materi ini memiliki beberapa manfaat. Dalam keuangan, kita bisa membantu mengelola anggaran dan membuat keputusan finansial berdasarkan rata-rata pengeluaran. Kemudian dalam pendidikan, kita bisa menilai performa siswa dengan melihat nilai rata-rata atau median serta memahami pola jawaban melalui modul. Kemudian dari segi kesehatan, kita bisa membantu dalam mengevaluasi kondisi kesehatan berdasarkan data rata-rata berat badan, tekanan darah atau usia menderita penyakit. Ibu punya pertanyaan nih buat kalian. Apakah kalian berpikir bagaimana nilai rapor kalian bisa mencerminkan kemampuan baca kalian dalam satu semester? Siapa yang bisa menjawab? Kalian dulu. Iya. Dengan cara menggunakan nilai rata-rata, soalnya kan rata-rata itu bisa memberikan gambaran umum tentang konsistensi dan pencapaian siswa dalam memenuhi materi. Ya benar. Jadi Mbak Asia benar. Jadi dengan menghitung dengan rata-rata kita bisa mengetahui rapor kalian dalam satu semester. Untuk pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika dalam suatu kelompok data terdapat nilai ekstrim yang sangat besar atau sangat kecil? Manakah pemusatan data yang paling kita gunakan? Siapa yang bisa menjawab? Saya dulu. Ya. Dengan menggunakan median, karena biasanya median itu tidak dimiliki oleh nilai ekstrim. Ya benar. Kemudian ibu punya kuis nih buat kalian untuk menilai seberapa paham sih kalian tentang materi pada siang hari ini. Mohon scan QR di atas ya. Soalnya hanya sedikit kok. Aku kasih waktu 5 menit saja ya untuk mengerjakan. Apakah sudah selesai mengerjakan? Sudah selesai mengerjakan kemudian. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang materi pada siang hari ini. Yang pertama itu rata-rata atau mean. Pada jenjang SMP dulu kalian sudah mempelajari tentang ukuran pemusatan data tapi dengan data tunggal saja. Yaitu mean itu adalah nilai rata-rata dari suatu data. Mean data tunggal yaitu jumlah semua ukuran dibagi dengan jadinya ukuran. Kalian sudah bisa menghitungnya ya untuk data tunggal. Kemudian ada mean data kelompok. Perhitungan rata-rata X untuk data kelompok menggunakan rumus pada berikut yaitu X bar atau rata-rata sama dengan jumlah XI dikalikan XI dibagi dengan jumlah XI. XI sendiri yaitu nilai-nilai kemamatan yang diwakili dengan nilai 6 kelas. FI yaitu frekuensi relatif tiap kelas interval. Untuk jumlah FI atau N itu jumlah subjek. Di sini Ibu punya contoh soal untuk menghitung rata-rata. Soalnya hasil ujian mahasiswa teknik mesin yang berjumlah 54 orang telah diolah dan disajikan dalam tabel berikut. Berapa nilai mean dari data tersebut? Cara yang pertama kita bisa membuat kolom baru sebagai bantuan yaitu kolom XI. Dengan cara menghitungnya nilai tengah dari kategori nilai. Seperti data yang pertama itu ada 48 sampai 52. Itu XI-nya data yang pertama itu 50. Kalau data yang kedua dari data 53 sampai 57 itu didapatkan 55 dan diteruskan sampai data yang terakhir. Kemudian cara yang kedua kita bisa membuat kolom baru lagi di sampingnya untuk menghitung perkalian dari FI dan XI. Seperti yang pertama, data pertama itu ada FI-nya 2 dikalikan dengan XI-nya 50, jadi 2 dikali 50 sama dengan 100. Teruskan sampai data yang terakhir didapatkan 2845. Kemudian dimasukkan
tadi didapatkan 3.845 bagi dengan 54 sama dengan 71,205 atau 32 menjadi 71. Kemudian median. Apa masih ingat kalian tentang median? Waktu dalam tunggal itu apa ya? Median adalah nilai yang persis berada di tengah jika suatu angka adalah diurutkan dari nilai terkecil atau terendah sampai terbesar atau tertinggi atau sebaliknya. Untuk median data kelompok bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Median sama dengan DP atau di bawah ditambah N per 2 dikurang FK dibagi dengan F median dikalikan C. N sendiri itu jumlah individu frekuensi, untuk F-nya frekuensi relatif kelas median, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas yang dimaksud, tepi bawah DP atau tepi bawah dengan rumus batas bawah dikurangi 0,5, terus yang bisa adalah panjang kelas atau interval dengan rumus batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Untuk contohnya kita bisa membuat contoh tadi ya, tapi ini begitu dengan mediannya. Yang pertama, kita bisa membuat kolom baru untuk menghitung FK dengan cara ini. Untuk data yang pertama itu langsung ya, FK-nya itu 2 dari frekuensi data yang pertama. Kemudian data yang kedua itu ditambahkan dari data yang pertama, jadi 2 tambah 3 sama dengan 5 dan seterusnya sampai data yang terakhir. Yang kedua, kita bisa menentukan kelas median berdasarkan frekuensi kumulatif dari setengah jumlah data, yaitu dengan rumus N plus 2 sama dengan 54 dibagi 2 didapatkan 27. Karena data ke-27 ada di kelas 5, yaitu yang ke-29, maka kita bisa menentukan kelas median adalah kelas yang ke-5. Kemudian, cara yang ketiga, kita bisa menentukan nilai tepi bawah dari nilai minimum kelas median dengan cara batas bawah kelas median dikurangi 0,5. Batas bawahnya kan 68 ya, jadi 68 dikurangi 0,5 didapatkan 67,5. Kemudian cara yang keempat, kita bisa menentukan nilai interval atau panjang kelas dengan rumus batas atas dikurangi batas bawah tambah 1. Yang batas atas itu 72, terus batas bawahnya itu 68 tambah 1 didapatkan 25. Kemudian cara yang kelima, kita bisa menentukan nilai frekuensi kumulatif F. Karena kelas median adalah kelas 5, maka kita bisa menggunakan nilai F dengan nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Tadi kan kelas mediannya kelas 5 ya, 29, jadi frekuensi kumulatif atau F-nya itu atasnya jadi 19. Kemudian cara yang keenam, kita bisa menentukan frekuensi relatif F-P atau F median dari kelas median. Jadi didapatkan frekuensi mediannya itu 10. Kemudian setelah mendapatkan semua datanya itu bisa dimasukkan ke dalam rumus. Tepi bawahnya didapatkan 67,5 ditambah N-nya 54 per 2 dikurangi F-nya 19 per F mediannya itu 10 dikalikan panjang kelas itu 5 dan didapatkan jumlahnya 71,5. Kemudian selanjutnya kita masuk ke modus. Itu data tunggal dulu, modus itu apa ya? Nilai yang untuk data tunggal itu modus adalah nilai yang sering muncul atau suatu kelompok nilai yang memiliki frekuensi relatif besar. Untuk modus data kelompok bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu modus sama dengan DP atau di bawah ditambah DP per 1 per ditambah D2 dikalikan C atau panjang kelas. D1 sendiri yaitu frekuensi relatif kelas modus dikurangi frekuensi relatif kelas berikutnya. D2 frekuensi relatif kelas modus dikurangi frekuensi relatif kelas berikutnya. TB di bawah dan C itu panjang kelas. Untuk menghitung modus dari data di atas, kita bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu kita bisa menentukan kelas modus yang memiliki frekuensi relatif besar. Itu frekuensi yang paling sering kita di kelas ke-6 ya, dapatkan 12, jadi kelas modusnya itu kelas ke-6. Kemudian kita bisa menentukan lebih bawah dari nilai minimum kelas modus dengan cara batas bawah kelas modus dikurangi 0,5. Jadi batas bawahnya itu 73 dikurangi 0,5 sama dengan 72,5. Kemudian cara yang ketiga, itu kita menentukan nilai interval atau panjang kelas dengan rumus batas atas dikurangi batas bawah. Jadi 77 dikurangi 73 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian yang cara yang keempat, kita bisa menentukan nilai B1 dengan menghitung selisih FI kelas modus dengan nilai FI kelas sebelumnya. B1 FI-nya 12 dikurangi FI modus 91 itu dengan 10 sama dengan mendapatkan 2. Kemudian cara yang kelima, kita bisa menentukan nilai B2 dengan menghitung selisih FI kelas modus dengan nilai FI kelas setelahnya. Tadi kan FI-nya 12, terus kelas setelahnya itu didapatkan 7, jadi 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Kemudian jika sudah didapatkan datanya semuanya, dimasukkan ke dalam rumus. Dengan rumus modusnya TB itu didapatkan 72,5 ditambah D1 itu 2 per D1 2 ditambah D2-nya 5 didapatkan panjang kelasnya itu 5 didapatkan 73,92 atau didapatkan dari 74. Dari penjelasan ibu dari awal, apakah ada pertanyaan?
belum ada. Kalau ada pertanyaan bisa mengajukan tangannya ya. Ya. Kemudian ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, bisa menjadi 6 kelompok saja. Menghitung dari Mbak Azira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalian bisa berkumpul sesama kelompok masing-masing ya. Lalu kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 selanjutnya 5 sama 6. Kelompok 4 mana ya? Kelompok 6 ya di sini ya. Baik, yang pertama bisa diisikan dan kita sekalian Ya, Bu. ya bisa dibuka halaman ketiga untuk permasalahan satu yang saat ini dibaca. Ini menjawab pertanyaan kita dengan segala gampang. Kan Mbak Putri ini gabung ya, ini diurutkan terlebih dahulu ya, terus ditulis ini suku ke ya sebagai nomor ya, bisa dilanjutkan ya. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan ke Ibu. Berarti yang di sini ya, ini kan udah 7 sama 8 ya, ini ya dibagi ditambah terus dijumlah dibagikan dengan 2. Terima kasih Ibu ya. Apakah sudah selesai metodenya? Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, Ibu kita untuk satu kelompok bisa mempresentasikan hasilnya di depan. Saya, Bu. Ya, nanti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramila dari kelompok 5 mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 5. Untuk permasalahan pertama, di sini diminta untuk mengurutkan berat badan dari yang rendah sampai yang tertinggi. Jadi sudah diurutkan dari 3 hingga 10. Selanjutnya diminta untuk membagi dua data, data tersebut terjadi dua bagian yang sama banyak. Di sini juga sudah dibagi, di mana tengahnya didapat pada data ke-7 dan di antara data ke-8. Nah, data keberapa yang berada di tengah? Jadi karena datanya ada 14, data tengahnya itu berada di antara data ke-7 dan ke-8. Setelah itu jumlahkan kedua data yang berada di tengah, lalu hasil penjumlahannya dibagi 2, yaitu didapat 6,5. Nah, nilai yang paling banyak muncul itu atau modus ada nilai 5. Sedangkan untuk rata-ratanya 6,4 kg. Selanjutnya untuk permasalahan yang kedua, setelah yang titik-titik bagian kosong tadi diisi, didapatkan jumlah FI-nya sebesar 40 dan jumlah FI kali XI sebesar 2470. Nah, setelah itu didapatkan rata-rata nilai ulangan matematika kelas 11A SMP Sukamaju sebesar 61,75. Dan yang terakhir ada permasalahan 4. Setelah diisi yang kosong-kosong tadi, didapatkan nilai ulangan matematika kelas 11A SMP Sukamaju yang paling banyak didapatkan adalah 60,9. Terima kasih. Bisa pertama. Kemudian dari penjelasan Kak Febri, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Ya,
Ya, dari sini ada kata tunggal adalah yang dulu merupakan jumlah nilai kata kemudian tapi kata kata. Namun yang ada dalam kelompok itu menggunakan nilai guna kelas dan dikaitkan dengan frekuensinya kemudian jumlah dan dibagi kata kelas frekuensi. Waktu pada data tunggal adalah nilai yang paling sering disebut dalam sekumpulan data. Namun waktu pada data kelompok itu menggunakan rumus yang melibatkan dari bawah kelas modus, frekuensi kelas modus, dan frekuensi kelas setara dan sesudah kelas modus. Kemudian pada data tunggal dapat diperlukan mampu mengumpulkan data dan diambil kebenaran. Namun kemudian pada data kelompok itu menggunakan rumus yang melibatkan bawah kelas, median, frekuensi kelas kelas kemudian frekuensi kelas median dan panjang kelas. Ya benar, yang disimpan oleh Mbak Aziza itu jadi untuk menghitung data tunggal bisa langsung ya. Misalnya rata-rata bisa dibagi jumlah terus dibagi dengan 2. Tapi kalau data kelompok itu bisa menggunakan rumus yang disebutkan tadi untuk modus dan median sama data tunggal dan data kelompok. Mohon apanya bisa ditentukan terlebih dahulu. Baik, untuk materi hari ini kita tadi bisa mempelajari apa saja ya? Ya, modul median. Data kelompok ya. Apakah kalian suka dengan materi pada siang hari ini? Suka. Apa dari kalian ada yang belum paham tentang materi hari ini? Paham. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ke ibu ya. Kemudian ibu punya krisis untuk dibuat PS saja, bisa di-scan sekarang, bisa disimpan di dalam webnya atau nanti bisa dibagikan ke grup PA. Ini nanti dikumpulkan minggu depan ya, bisa dibahas bersama di kelas. Untuk kegiatan berikutnya atau pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari ukuran penempatan data. Untuk materi sebelumnya bisa dipelajari dulu ya, di rumah. Agar minggu depannya bisa langsung masuk ke dalam materi. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu punya kata-kata buat kalian. Tetap semangat dalam belajar karena setiap usaha hari ini adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Kemudian Ibu mohon untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, setelah mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa berkeyakinan masing-masing berdoa nafas. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Jika ada yang salah dalam materi pada siang hari ini, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.